Jika Anda berkunjung ke Jawa Tengah, tidak lengkap rasanya jika belum mengunjungi Masjid Raya Syekh Syed Solo yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dengan desain yang unik dan menarik, masjid ini mampu memikat masyarakat untuk mengunjungi dan mengagumi keindahan serta makna yang terkandung di dalamnya. Masjid Raya Syekh Syed Solo ini merupakan hadiah dari Persatuan Emirat Arab kepada Indonesia. Bangunannya merupakan replika dari Syekh Syed Grand Mosque yang berada di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Masjid ini awalnya dibangun pada tahun 2021 dan dirancang mirip aslinya dengan 4 menara menjulang. 1 kubah utama dikelilingi 81 kubah-kubah kecil dan ornamen bangunan Timur Tengah. Diresmikan pada tanggal 14 November 2022 oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Meskipun memiliki ornamen bangunan khas Timur Tengah, masjid ini juga memiliki sentuhan unsur budaya asli Indonesia. Terbukti di beberapa bagian lantai di Masjid Syekh Syed terdapat hiasan motif batik. Masjid Raya Syekh Syed Solo ini bentuk dasarnya masih mengikuti masjid aslinya yang masih kental dengan gaya arsitektur Maroko, Asia Selatan dan Timur Tengah dengan ukurannya yang lebih kecil. Salah satu yang menjadi ciri khas dari masjid ini dibandingkan dengan masjid aslinya adalah adaptasi motif-motif batik ke tiap-tiap komponen bangunan seperti motif batik kawung, kembang, dan bokor kencono. Masjid ini diklaim mampu menampung sekitar 10.000 jemaah dengan luas sekitar 27.000 meter persegi atau 2,7 hektar, hanya sekitar 22,5% dari lahan masjid aslinya yang seluas 12.000 hektar di Abu Dhabi. Masjid Raya Syekh Syed Solo juga mengedepankan aksesibilitas bagi jemaah disabilitas dengan membangun fasilitas difabel yang memadai. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu tanpa terkecuali dapat menikmati keindahan dan makna yang terdapat dalam masjid ini. Banyak pengunjung yang datang di masjid ini untuk menyaksikan secara langsung keindahan dan kemewahan masjid yang merupakan replika dari Masjid Raya Syekh Syed di Abu Dhabi. Selain keindahan dan kemegahan masjid ini juga dilengkapi dengan keamanan yang terjamin. Di setiap sudut, selain CCTV, Anda juga menemukan petugas yang akan siap siaga membantu Anda. Dan untuk fasilitas yang ada di masjid ini cukup lengkap dan dipastikan Anda akan nyaman beribadah. Ya, saudara sahabat Jateng kembali hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan. Saat ini saya bersama dengan Direktur Masjid Raya Syekh Syed Solo, Jawa Tengah, Pak Munajat. Apa kabar nih Pak Mun? Baik, Alhamdulillah. Kita diberi kesempatan spesial nih untuk langsung datang ke sini, kemudian kita mengupas lebih dalam terkait dengan pemirsa ini kan sekalian penasaran sejarahnya gimana sih, kalau yang mereka kan pemirsa sekalian taunya ini adalah replika dari masjid yang ada di Abu Dhabi, tapi mungkin Pak Munajat bisa menceritakan lebih detail dong pada pemirsa sekalian. Iya, jadi sejarahnya awalnya sederhananya ini awalnya itu hanya ada awal dari sebuah persahabatan. Jadi ada persahabatan waktu itu Crown Prince Uni Emirat Arab, namanya Syekh Mohammed bin Zayed, sekarang Presiden Uni Emirat Arab. Nah, itu waktu berkunjung ke Indonesia, bertemu dengan Pak Jokowi, habis berkunjung beliau ada ide pengen memberikan hadiah masjid untuk beliau. Ini kayak adalah gitu. Hadiah itu ya? Iya, hadiah masjid. Terus kemudian singkat cerita itu pengennya di Solo, di rumah Pak Jokowi, nanti kalau sudah pensiun, nah kayak gitu. Jadi sederhananya itu. Terus kemudian singkat cerita habis itu saya dapat amanah untuk saya berhubungan dengan Uni Emirat Arab, amanah mencari lokasi dan lain sebagainya gitu. Awalnya mintanya. Itu lama nggak survei seperti itu? Enggak cepat, 1 bulan nggak ada. 1 bulan nggak ada. Terus saya ngontak termasuk adiknya Pak Jokowi, macam-macam sama teman-teman di Solo sini yang tahu kondisi, ternyata cari 10 hektar juga nggak mudah.
kayak gitu. Singkatnya, yang paling dekat sini dapatnya hanya 2,9 hektar. Akhirnya 2,9. dibangunlah sini. Terus kemudian pembicaraan desain macam-macam itu antara Pak Jokowi dan Dari Syekh Muhammad bin Syekh. Zayed. Akhirnya nggak tahu, kita hanya dapat, pokoknya pengennya beliau itu replika dari Uni Masjid. Emirat Arab, kayak di masjid sama Syekh Zayed Abu Dhabi. Namanya juga sama. Iya, namanya Replika. juga sama. Terus kemudian bangunannya diusahakan mirip replika Masjid Raya Syekh Zayed. Dan ini adalah Kayak gitu. replikanya gitu. ya. Replikanya. Iya, karena di sana besar sekali. Jadi walaupun ini besar, sebenarnya hanya sekitar berapa ya? 1/5, 1/4 kayak Karena gitu. tadi disampaikan Pak Mun memang tidak mudah mencari yang luas. Yang luas, kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya dapat ini. Jadi ini Iya. untuk kemaslahatan umat juga kan. Iya. Meskipun hadiahnya untuk Pak Jokowi, Iya. tapi Iya. digunakan untuk kemaslahatan Iya, untuk umat masyarakat. juga. Nah, Pak Mun, ini kan masyarakat juga penasaran, ada nggak yang spesifik selain menjadi replika dari Masjid Syekh Zayed di Iya. Abu Dhabi ini? Replika itu sebenarnya macam-macam bisa diartikan, Mbak, dari segi arsitek atau desainnya. Jadi ini banyak mirip, tapi juga visi misinya itu juga kita mereplika. Jadi visi misi yang masjid di sini 99% sama dengan, karena kebetulan itu sama dengan yang ada visi misi Kementerian Agama. Nah, jadi kita copy paste aja visi misinya. Iya, diterapkan di sini Iya, gitu ya. terapkan di sini. Di sini sebagai salah satunya sebagai sumber inspirasi Islam yang maju. Nah, Jadi kayak gitu. peradaban Islam. Peradaban Islam yang keren. Gitu. Terus ada salah satu misi yang lainnya cross cultural communication. Nah, itu dia yang tadi mau saya Pusat tanyakan. apa itu? Kita pengen masjid ini sebagai sumber apa itu? Komunikasi lintas budaya. Nah, itu yang luar Kayak biasa gitu. itu. Ternyata setelah kita bawa ke sini bukan hanya budaya yang ada Islam hanya di Indonesia aja, tapi juga yang ada di Emirat. Kayak gitu. Nanti tercermin dalam program-program banyak sekali, Mbak. Nah, itu dia, kan gitu. masyarakat tuh Iya. udah antusias kalau Iya. waktu melihat peresmian ini oleh Pak Jokowi, Iya. kemudian melihat dari replika, kemudian visi misinya Iya. juga yang disampaikan Iya. tadi juga luar biasa sekali. Iya. Dan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat dan Iya. tidak hanya umat Muslim juga Iya. ya. Semua ini bahkan Iya. juga dari masjid ini mengembangkan UMKM yang ada di sekitar juga kan, Iya. untuk join seperti Iya. itu. Jadi merangkul gitu ya. Bersama-sama. Bersama, Iya. sengkuyung bareng gitu Iya. kalau orang Iya. Jawa bilang. Iya. Pak Mun, sebenarnya saya mau nanyakan terkait dengan perawatan untuk masjid ini kan tidak mudah. Oh iya. Jangan jawab dulu, kita Iya. akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng terkait dengan wisata religi. Saat ini kita sedang berada di Solo dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Munajat terkait dengan Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah yang viral ini, Iya. yang luar biasa ini, seantero ini. Pak Munajat, ini untuk mengelola masjid sebesar ini itu tentunya tidak mudah. Iya. Nah, ini yang pemirsa sekalian penasaran, itu gimana ngelolanya? Iya. Tantangannya kita ada dua, Mbak. Satu fisik dan non fisik. Fisik dan non fisik. Biasanya yang Ya. paling lelah non fisiknya. Iya, iya. Oh, sama saja. Oh, sama. Iya, sama saja. Karena itu saling berkaitan. Jadi kebetulan bangunannya ini semua bahannya kelas nomor 1. Kayak gitu. Dan juga beberapa peralatan itu memang nomor 1 kayak gitu. Pilihan lah ya. Sementara digunakan oleh banyak masyarakat dengan berbagai ragam kayak gitu. Jadi separuh toilet duduk, separuh ada toilet. Tapi semua pilihan nomor Iya. 1. Kerannya dibelikan yang Nomor 1 merek juga. nomor 1, yang nomor 1, kualitas nomor 1. Dan kadang-kadang penggunaannya itu nggak familiar buat Nah. masyarakat. Kayak gitu. Nah, itu tantangan. Jadi merawat itu yang Jadi perlu juga ada edukasi. di edukasi. Kita sudah edukasi tapi juga sini. Ya. jebol. Karena yang datang di sini kan juga bermacam-macam. banyak, Nah, ya, itu Pak jadi Mun. sudah edukasi, kasih tulisan dan macam-macam kayak gitu. Marmer, kita misalnya marmer aja. Ini ada dari Turki dan dari Itali. langsung Kan luar itu kan negeri. marmer kan nggak bisa satu-satu. Itu kan satu belahan Satu biasanya. Nah, kayak gitu. Yang putih itu dari Itali, yang agak kekuningan madu ini dari Turki. Dari Turki. Nggih. Ya, jadi Iya. memang perawatannya kalau kita lihat tadi di tempat wudhu juga ada yang duduk, ada yang Iya. berdiri, itu memang Iya. buat jamaah nyaman untuk Jamaah ini. nyaman mulai dari
apa itu anak-anak sampai lansia. Iya, iya. Jadi betul. ada lift juga. Ada lift juga. Ya. Kita tadi juga lihat ini bersih sekali, jadi setiap ini ada yang Iya. membersihkan. Kemudian ada himbauan-himbauan khusus, ibaratnya yang tadi Iya. ada yang merokok atau apa tuh ditertibkan Oh, seperti iya. itu Iya. atau memang Iya, ada ada aturan khusus? banyak himbauan. Oh, Iya. oke. Biar karena ini sumber inspirasi dan sumber edukasi. Tadi yang disampaikan itu ya. Iya, iya. Pak Mun, kalau masyarakat di sini kan pastinya selain ini menjadi tempat ibadah juga buat tempat edukasi. Iya. Ada perpustakaan juga di sini. Iya, kan? ada perpustakaan, terus kemudian setiap acara kita ada kajian. Kajiannya itu dari kita sendiri itu mengkaji, kita bertema, bertopik dan berlanjut. Jadi kajiannya pakai kitab. Kitab Turos itu kitab pesantren-pesantren yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita sampai sekarang, yang di tradisi di pesantren itu diajarkan. Jadi ngajinya kita pakai tema, pakai topik dan pakai buku kayak gitu. Lengkap ya. Dan terus hampir setiap hari ada kajian yang khusus putri, ada khusus kajian untuk putri, dan untuk umum juga ada. Dan setiap kajian kita live di Instagram. Oh, Di berarti memang Masjid menyesuaikan Zayed Solo. perkembangan ya, Iya. berarti ya. Iya. Nanti bisa disampaikan juga dok Nah. pada pemirsa bahwa ini memang selalu update Iya. media sosial juga. Iya, kan, di Pak? YouTube, di Instagram, TikTok, semua Nah, kita itu aktif. yang bikin ramai Iya. kita sosial itu kan masyarakat aware-nya di situ Iya, ada jadi ya. biar generasi masyarakat kita itu kalau buka ya kita harus ngisi yang baik, yang sumber-sumber inspiratif, yang mendidik itu pokoknya kita sebar, kita penuhin terus medsos kita. Kalau enggak kita kalah. Ibaratnya syiar dalam Iya, syiarnya, ya, nggih. oke, dalam kan berbagai hal bisa dilakukan. Pak Mun, kalau tadi kan dari masyarakat edukasi sudah datang ke sini, dan Pak Mun juga menyampaikan untuk yang kajian-kajian ini rutin dilakukan atau setiap hari apa atau setiap hari apa? Setiap hari ada. Oh, setiap Sebelum hari ada. duhur, sesudah duhur, tapi kajiannya beda-beda ya. Terus ba'da maghrib, Maghrib. tapi tidak semua setiap hari ba'da maghrib itu ada, terus ada yang ba'da isya. Ba'da Kayak isya, gitu. oke. Gitu. Untuk yang paling ramai nih yang viral di masyarakat waktu kemarin, tahun kemarin. Ramadan. Iya, Iya. itu Pak Mun. Ada nggak ini dari Ramadan kemarin kan ada imamnya dari Jadi imamnya Ramadan kemarin ada 6, itu didatangkan dari Timur Tengah. Timur Tengah. 3 dari Uni Emirat Arab, terus 3 lainnya itu ada dari Maroko, Yordan, Pakistan. Itu imam terbaik di dunia. Itu setiap Ramadan mereka pengen mendatangkan dari Syekh Muhammad bin Zayed, pemerintah Uni Emirat Arab itu. Berarti langsung dari sana. Langsung nih? dari sana yang mendatangkan Uni Emirat Arab, pemerintah Uni Emirat Arab didatangkan ke sini. Jadi setiap 3 atau 5 hari gantian. Kayak gitu. Ada rolnya. Itu kontinu apa enggak nih, selain bulan Ramadan ada enggak? Itu tergantung permintaan kita. Sementara kita permintaan Ramadan. Oh, Gitu. Mereka juga menawarkan sih, apa ada perlu kayak gitu. Kalau kajian ulama ataupun dari Emirat itu selalu ada di sini. Selalu ada, didatangkan secara rutin. Nanti rencana ke depan ini bahasa Arab. Bahasa Iya. Arab di sini, belajar Bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Oh. Iya, khusus dari nanti didatangkan dari ini baru seleksi. Kebetulan gurunya itu baru diseleksi oleh pemerintah Uni Emirat Arab. Nanti yang rencana akan didatangkan ke sini. Bahasa Arab untuk bahasa komunikasi. Kayak gitu. Di sini ya, kalau Pak Mun sendiri pasti sudah bisa juga bahasa belum. Arab. Pak Mun, ini kan pasti budget yang dibutuhkan untuk pengelolaan seperti ini pastinya tidak sedikit kan. Iya, Banyak lumayan. kan. Dan pemirsa sekalian penasaran ini budgetnya bagaimana sih? Jangan jawab dulu, kita akan lanjutkan saja dari pariwara berikut ini. Iya. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Munajat selaku Direktur dari Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah. Pak Munajat, tadi kita sudah membahas terkait dengan sejarah, kemudian dari perawatan. Nah, ini yang ketiga, ini yang saya tanyakan terkait dengan pembiayaan ini. Pembiayaan ini kan juga tentunya tidak sedikit dong. Pak Mun. Lumayan. Lumayan lah. Dan itu pemirsa sekalian kan, kalau di sini semuanya serba gratis, kemudian pelayanannya luar biasa, bersih, dan masyarakat jamaah ini merasa nyaman. Iya. Ini kan berarti ekstra Iya. yang dilakukan oleh dari pihak masjid ini. Bisa disampaikan pada pemirsa sekalian sebagai informasi. Karena ini kebanyakan sedekah ya Mbak, jadi Iya. saya nggak bisa ngomong Iya. nominal dan orang kayak gitu.
mayoritas ini yang dari Uni Emirat Arab, seperti untuk bayar vendor dan harian kayak gitu. Terus kemudian kita juga dapat bantuan dari Kementerian Agama. Terus ada beberapa individu itu juga mensupport sini. Ada yang bayar listrik, ada yang bayar air gitu juga ada. Tapi listriknya lumayan. Lumayan ya. Seratusan. Itu alhamdulillah sudah ada seseorang yang bayarin. Jadi alhamdulillah ya. yang hamba Allah yang tidak mau disebut hamba namanya. Allah yang Oke. Berarti ini dari Uni Emirat Arab nih juga langsung ikut dalam pembiayaan ini masih gitu. Iya. Di sini dalam pembiayaan dan perancangan program itu bersama. Kebetulan dari Uni Emirat Arab itu mereka menugaskan untuk menjadi partner kita. Namanya Muhammad bin Zayed University for Humanities. Jadi itu perguruan tinggi Syekh Muhammad bin Zayed yang universitasnya itu ditugaskan untuk menjadi partner kita. Jadi ada di sini saya sebagai direktur, co-direkturnya itu ada. Namanya Dr. Sultan. Dari Arab itu? Dari Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Iya gitu. Komunikasinya pakai bahasa Arab ya Pak? Bahasa Inggris, Campur bahasa Arab. Bahasa Kita Arab. sedang belajar. Ya. Oke, Pak Munajat, ini kan masyarakat sebenarnya masih penasaran sebenarnya ada nggak makna-makna khusus dari tiap bangunan yang ada di sini seperti itu? Apa memang ini sudah memang rancangan dari replika di sana atau tidak? Tidak ada khusus sih, nggak ada khusus karena ini replika. Jadi pokoknya nanti kalau di sini nanti ke Masjid Syekh Zayed yang ada di Abu Dhabi, kurang lebihnya sama. Sana, itu kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Okay. Pak Mun, mungkin ada himbauan buat pemirsa sekalian yang ada di sana untuk yang mau datang ke sini mungkin tetap menjaga kebersihan, tetap kusuk atau bagaimana? Nah, ya. Jadi kita bebas saja Mbak, silahkan semua datang ke sini. Muslim non Muslim juga mau datang ke sini melihat Masjid Raya Syekh Zayed ini dipersilahkan, termasuk keluarga bawa sekeluarga sama bukan hanya anaknya, Pak D-nya, neneknya, rombongan bawa ke sini. Terus ini kita ingin masjid itu ramah anak dan ramah lansia. Jadi kursi-kursi di sini banyak. Jadi kalau ada lansia yang mau sholat di sini, insya Allah bisa nyaman. Akses disabilitas juga ada. Iya, nyaman. Imamnya juga suaranya keren-keren. Keren-keren. Ya, Tadi gitu. kita sudah menyaksikan. Udaranya dingin, asik lah pokoknya. Asik deh. Ya. Mau cari kekhusukan bisa. Terus kemudian yang di depan ini insya Allah tempat edukasi juga akan kita tambah. Jadi di sebelah selatan itu ada Taman Al-Quran. Di sini ada nanti simbol persahabatan, sebelah utara simbol persahabatan Uni Emirat Arab dan Indonesia. Terus nanti segera akan, pokoknya nanti ada kejutan. Dalam tahun ini ada beberapa kejutan, pokoknya di luar itu bukan hanya perpustakaan tapi juga ada kejutan banyak. Nah, pemirsa pastinya penasaran. Nanti kita akan update lagi deh Pak Munajat ya. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita tanyakan, tapi karena keterbatasan durasi, saya mohon maaf apabila mengganggu waktunya Pak Munajat. Juga mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Munajat berkenan untuk memberikan informasi pada pemirsa sekalian. Ya, saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan Pak Munajat. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa memberikan Anda inspirasi. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.